Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak yang soleh dan soleh ya. Amin. Untuk pertemuan kali ini kita alhamdulillah masih bisa bertatap muka dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu tentang pembahasan yaitu tentang Al-Quran adalah wahyu Allah. Ya, baiklah. Tapi sebelum seperti biasa kita sebelum belajar melakukan doa untuk belajar dahulu ya. Silakan dibaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai. Mudah-mudahan ini menjadi suatu pengetahuan bagi kamu semua yang hari ini belajar, tempatnya di kelas 10 Alia di Yayasan Masyaratul Abadiyah. Nama saya Pak Sarifudin. Baiklah, kali ini kita langsung mulai, yaitu pembahasan materi kali ini yaitu tentang materi Al-Quran adalah wahyu Allah. Kenapa Al-Quran terbilang wahyu Allah? Yaitu Al-Quran adalah salah satu kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sebelum yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, dulu itu ada namanya tiga kitab. Yaitu namanya ada kitab Zabur dan kitab Taurat dan juga Injil. Ya, jadi sebelum Al-Quran ada tiga kitab yang namanya kitab Zabur, Taurat dan Injil. Ya, sebelum Al-Quran diturunkan. Lalu Al-Quran juga bisa jadi suatu pedoman untuk siapa? Untuk kita semua yang memeluk agama Islam dan juga manusia. Ya, dan juga sebagai Al-Quran juga kemudian Nabi Muhammad SAW yang berlaku untuk selama-lamanya. Lalu Al-Quran juga ada beberapa pendapat, yaitu antara lain menurut al-Rihyanah, yaitu Quran adalah bentuk kata masdar, kata kerja, yaitu qira'a. Ya, artinya apa? Membaca. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca tapi banyak maknanya, ya, dan juga ada perubahan tasrifnya di sini, yaitu maqra'u Qur'ana yaqra'u Qur'an, ya. Lalu ada kata lain Al-Quran digunakan untuk kitab suci, yaitu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada dalil, ya, ada dalil berpendapat, yaitu dalam Quran surat Al-Qiyamah, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca ya. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Fa iza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Ya, lalu artinya sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dadamu dan membacakan apabila kami telah selesai membacakan, maka itulah bacaan itu, ya. Lalu ada menurut Al-Asy'ari yaitu Al-Quran berasal dari lafaz corona, ya. Corona bukan corona penyakit, ya. Tapi ini menurut Al-Quran, kata lain menurut Asy'ari, ya, yaitu menggabungkan. Jadi menggabungkan banyak beberapa sesuatu hal yang digabungkan dalam surat Al-Quran. Lalu kata ini sebagai nama kumpulan wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga menurut
merupakan bentuk jamak dari Quraina. Lalu yang berarti adalah suatu petunjuk bahwa memang Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk bagi umat Islam. Ya, apa petunjuknya? Misalkan ada tentang kejadian yang ada di dalam dunia dan juga di akhirat bagi kita semua umat Islam, baik masalah kebenaran maupun yang batil. Ya. Lalu juga menurut Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa Al-Quran adalah isim alam. Ya, lalu Al-Quran memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu Syekh Muhammad Quduribek, yaitu dalam kitab Tarik At-Tasri, lalu juga ada Al-Islam, Syekh Muhammad Quduribek mendefinisikan ya Al-Quran sebagai yang berbunyi Al-Qur'anu wal lafadzul Arabi munzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadaburi wa tadhkuri unqulu mutawatir wa huwa dapatain mabdu bi suratil Fatihati wal muhtumu bi suratin Nas. Ya. Di sini artinya ada Al-Quran ialah lafaz firman Allah yang berbahasa Arab dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dulu ada beberapa ulama berpendapat bahwa nama Al-Quran itu ada 55 nama. Dan juga ada yang berpendapat Al-Quran itu dulu saya Imam Syafi'i menyebutkan bahwa Al-Quran memiliki 55 nama. Lalu ada juga yang berpendapat lain disampaikan oleh Al-Kasyif. Ya, dia berpendapat bahwa Al-Quran dulu mempunyai nama 78 nama. Kalau sekarang ada berapa? Kira? 9? Ada berapa nama? Oke, untuk mengetahui ada beberapa nama, mungkin saya kasih kata tadi sebar yaitu sebar yang saya kasih kamu ada tugas. Ya, ini contohnya ya, kamu saya kasih kertas. Nanti kamu tulis nama-nama Al-Quran yang kamu ketahui dan juga artinya. Ya, kamu kelompok 1, lalu ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ya, oke. Dan kasih waktu beberapa menit untuk kamu isi. Silakan. Bareng-bareng kelompoknya nih. Diskusi. Rehan, kamu ke sana. Bareng-bareng. Nah, ini. Ya, kamu bareng. Pak. Ini yuk. Kamu tahu ya? Dengarnya kamu tulis. Kamu silakan melakukan langkah. Ada nama, langkahnya. Jika sudah selesai, saya minta nanti kelompok masing-masing perwakilan kelompok, ketua kelompok untuk maju ke depan, ya. Oke, saya panggil ya. Kita mulai untuk kelompok 1. Silakan maju ke depan. Tadi apa yang sudah saya tugaskan, silakan maju ke depan. Pertanyaan apa tadi? Sebutkan nama-nama Al-Quran dan juga artinya. Oke, untuk kelompok 1, silakan. Dibaca berkuat ya. Al-Furqan artinya adalah pembeda yang benar dan yang salah. Bagaimana? Betul apa salah? Betul ya? Oke, terima kasih ya. Terima kasih kamu sudah
sama mengerjakan apa yang sudah kita tugaskan. Oke, untuk kelompok 2 selanjutnya. Silakan. Oke. Yang kedua adalah al-zikr, artinya adalah pemberi peringatan. Oke, terima kasih bahwa al-zikr itu artinya pemberi peringatan ya. Banyak beberapa tentang fungsi Al-Quran itu sebagai pedoman dan juga yang lainnya itu. Oke, kelompok 3 silakan maju. Ya, silakan sebutkan kelompok 3. Nomor 3 dan sifat artinya adalah nasihat dan obat. Gimana betul? Nasihat dan obat. Ya, banyak beberapa silakan ya, terima kasih ya. Banyak beberapa fungsi Al-Quran dan juga manfaatnya ya. Bukan hanya sekedar dibaca, tapi juga ada manfaatnya, yaitu bisa menjadi obat. Dulu ya, pernah ini adalah suatu fakta kejadian yang dengarkan kejadian bahwasanya Al-Quran ini bisa menjadi membuat daya ingat orang lebih luar biasa. Pernah ada seorang ibu melahirkan seorang anak, dari awal lahir sudah lumpuh otak ya. Lalu dari kecil anak ini selalu diberikan sajian pendengaran Al-Quran, ayat kitab suci Al-Quran, sehingga sampai dia besar lalu dibina ya, diberi pendidikan mata pelajaran Al-Quran dan yang lainnya, sehingga dia mempunyai daya ingat yang luar biasa. Padahal sudah didiagnosa oleh dokter bahwa bayi ini adalah mempunyai penyakit lumpuh otak sejak kecil. Tetapi dengan adanya dia dari kecil diberikan musik suara-suara Al-Quran, orang mengaji, anak ini bisa mempunyai daya ingat luar biasa. Ya, salah satu habib membacakan Al-Quran. Dia tahu suratnya apa, lalu ayat berapa. Ini sangat luar biasa bahwa Al-Quran itu betul-betul sangat luar biasa manfaatnya. Ya, bisa menjadi obat bagi seluruh umat Islam dan juga manusia. Baiklah, sebelum kita akhiri, saya mau bertanya, apakah hari ini kalian teman-teman kalian ada yang nggak hadir? Ada. Kenapa? Ada yang sakit. Udah berapa hari? Oke, nanti kalau memang besok teman kamu ini namanya Raihana. Oke, nanti kalau memang kita sebagai manusia mempunyai jiwa sosial, mungkin besok jika memang Raihana tidak masuk kembali, kita coba untuk berkunjung atau menjenguknya ya. Mungkin perwakilan dari kelas 10 Alia dan juga wali kelas. Ya, biasanya kita sebagai umat Islam mempunyai sifat kemanusiaan ya. Kita kunjungi teman kita yang sakit, kita jenguk ya. Mudah-mudahan nanti yang sakit bisa diberikan kesembuhan supaya ikut belajar kembali sama kamu semua ya.